Iya Mualimah. Perjuangan anak-anak ini tidaklah mudah Mualimah. Iya, benar. Penuh air mata, penuh kelelahan, ya kan? Pulang sekolah, Umi udah lelah Umi, katanya kan. Nanti aja lah murajaah, ya kan? Kalau kita ikutin dia nanti murajaah, kan? Waktunya sangat sempit sekali. Masya Allah. Ya, kita terus mepet dengan waktu. Iya. Dia kelelahan. Tapi karena kita masukkan rasa, istirahat sebentar ya nak, nanti kita ulang lagi. Ya Umi. Jadi kita harus menguatkan diri dia. Supaya dia itu tenang dan mau lagi untuk murajaah. Batas juga kita tentu emosi gitu ya, nanti anak nggak bisa kita emosi gitu ya. Nah daripada rusak nih hubungan ibu dan anak gitu ya, nah kita pakai pihak ketiga. Siapa ini pihak ketiganya Umi? Ya kita minta bala bantuan lah. Untungnya Masya Allah, Alhamdulillah ada mualimah-mualimah yang bisa membantu juga untuk les tambahan murojaahnya. Ya Allah nak, ini gimana ngafalinnya gitu. Diulang juz 28, 27 itu Masya Allah mualimah luar biasa gitu kan. Kita aja kayak hopeless gitu, tapi anak bisa nggak ya gitu. Tapi ketika kita yakin, anak insya Allah ikut yakin. Jadi pembuktian diri bahwa tidak mudah, memang tidak mudah, tapi insya Allah bisa. Podcast kita di Kutab Al-Hufaz dalam rangka Haflah Al-Quran Kutab Al-Hufaz 2025. Untuk itu, Mualimah panggil terlebih dahulu kepada bunda-bunda kita yang akan mewakili para ayah dan bunda pada kesempatan kali ini untuk menemani Mualimah di panggung pada hari ini. Baik, kepada bunda-bunda dipersilakan. Ada Bunda Zio, kemudian ada Bunda Syifa, dan juga Bunda Naya. Ya baik bunda-bunda, bagaimana kabarnya semua? Bunda Syifa sehat? Alhamdulillah. Boleh dipakai mic-nya dulu bunda? Nih, mohon maaf, ini bunda. Ya. Alhamdulillah sehat ya bunda ya? Alhamdulillah sehat. Kemudian bagaimana hari ini? Paginya cukup riweh, cukup menegangkan, mempersiapkan ananda kita untuk mengikuti kegiatan haflah pada hari ini ya. Baik bunda, bagaimana perasaannya ananda mengikuti haflah, kemudian menuntaskan juz-juz yang Masya Allah luar biasa, banyak sekali. Bagaimana bunda? Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yaitu perasaan yang sangat terharu sekali, perasaan yang sangat luar biasa. Masya Allah. Yaitu hari ini adalah hari yang paling terindah bagi kami orang tua, yang bagaimana merasakan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah. Dengan izinnya anak kami bisa menghafalkan Al-Qur'annya, yaitu dengan penuh kesabarannya, dengan penuh kelelahannya, ia bisa berdiri sebagai hafiz dan hafizah di depan pentas ini. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Mungkin Mualimah juga minta pendapatnya dari Bunda Syifa bagaimana untuk pagi hari ini bunda. Bagaimana perasaan bunda? Kadang kayak masih nggak nyangka gitu Mualimah, nggak nyangka kalau ternyata bisa gitu. Karena kalau melihat perjuangannya gitu kan, yang berjuang bukan cuma anak gitu, tapi juga kami wali murid seperti itu kan. Jadi kalau perasaannya hari ini masih nggak nyangka, tapi alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk anak-anak. Ya alhamdulillah ya bunda. Bagaimana untuk Bunda Zio? Bagaimana perasaannya pada pagi hari ini menyaksikan ananda kita tampil di depan memakai baju kehormatan? Alhamdulillah sekali. Yang pertama itu merasa lega. Akhirnya perjuangan selama kurang lebih 1 bulan ya yang intens sekali gitu. Yang kita tersadar bahwa wah ternyata belum mantap nih, persuratnya masih banyak yang belum mantap gitu. Jadi 1 bulan ini memang intens gitu dan akhirnya lega pada hari ini bisa menggunakan pakaian kemuliaan gitu ya untuk tampil di depan, akhirnya lega.
Masya Allah, terima kasih kepada Ananda Mu'alimah. Lihatlah orang tua kita di depan sangat-sangat bangga kepada antum sekalian. Antum sudah berjuang siang dan malam, menghabiskan malam-malam antum dengan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Kemudian pada hari ini sudah ditunjukkan oleh Ananda kita bagaimana luar biasanya mereka dalam menghafalkan Al-Quran. Kemudian dengan membuktikan bahwa pada hari ini mereka siap untuk tampil, siap untuk haflah pada hari ini, menunjukkan kepada ayah dan bunda bahwa insya Allah disinilah di dunia ini mereka memulai memasangkan ayah dan bunda mahkota kehormatan, baju kehormatan, dan pada hari ini mereka mewujudkannya di dunia bunda, ya ayah bunda. Kemudian insya Allah mereka akan menjadi generasi yang akan nanti suatu saat di yaumil akhir nanti akan memanggil ayah dan bunda. Mereka berkata, ayah, bunda, aku ingin memakaikan ayah dan bunda mahkota kehormatan. Masya Allah sekali. Insya Allah ya bunda ya, insya Allah. Semoga anak-anak kita nanti menjadi para penghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan memiliki hafalan yang benar-benar mutqin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, bunda, mungkin Mu'alimah ini sedikit ingin bertanya-tanya ya bunda ya. Penasaran juga soalnya. Jadi selama ini kan kalau Mu'alimah pagi udah tahu nih murojaah dulu terlebih dahulu, berdoa terlebih dahulu, kemudian ada kegiatan-kegiatan rutin yang kita lakukan. Nah, pastinya ayah dan bunda di rumah dan bunda-bunda ini yang mewakili ayah dan bunda pasti memiliki kesan dan pesan gitu. Rasanya bagaimana mendampingi ananda kita di rumah, bagaimana ketika anak kita murojaah. Nah, mungkin bisa diceritakan ya Bunda ya. Bunda Syifa terlebih dahulu dipersilahkan. Ini perjuangan anak atau perjuangan orang tuanya? Dua-duanya ya. Perjuangan anak dan perjuangan Bunda di rumah. Kalau perjuangan anak, kalau untuk perjuangan anak, kadang saya mikir kayak nggak tega gitu Malimah, karena kan pulang udah 2:30 ya, nanti sampai rumah udah asar gitu, kadang dia capek, tapi karena awalnya kita komitmen dulu, ayo Syifa mau haflah, mau berapa juz, sekian juz, yakin bisa, insya Allah seperti itu. Nah karena anak komitmen, jadi pulang sekolah itu terutama bulan-bulan terakhir gitu ya Malimah ya. Nah, terutama bulan-bulan terakhir itu pulang sekolah itu mandi, kan dia udah makan gitu kan, mandi masuk kamar itu murojaah. Nanti asar lanjut lagi sampai maghrib. Nah cuman namanya anak ya kan dia udah capek kan ya kalau udah seharian di sekolah. Kadang habis maghrib itu udah tidur gitu. Jadi ya udah kita biarin aja. Nanti kalau pas harusnya libur nih Sabtu Minggu atau kayak kemarin kan Lebaran ya, saudara pada datang, mana Syifa, nggak bisa, Syifa ujian, jadi nggak ada main. Jadi di pagi itu habis subuh pasti sama ayahnya murojaah dulu. Kalau mau main murojaah dulu, minimal 1 juz dulu, penguatan dulu. Apalagi pas sudah penguatan itu hampir bisa dibilang kita sampai nanti dulu ya nak mainnya ya gitu. Paling dia istirahat tapi tetap di kamar sampai kakek neneknya, sepupunya nanya, Syifa kok nggak turun-turun, nggak keluar kamar kayak gitu. Tapi ada kalanya juga anaknya nangis, uminya ikut nangis. Kalau udah kayak gitu ayahnya yang ambil alih gitu. Jadi memang kalau kami komitmennya dulu gitu. Masih mau lanjut, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, selesai. Masih nih, ya udah kalau mau lanjut kita komitmen. Pagi murojaah dulu, kalau mau main setelah ini. Tapi nanti tentunya kita juga ibaratnya diiming-imingi dengan reward. Nah, nanti mau rewardnya apa? Misalnya udah selesai 1 juz atau udah selesai hari itu belajarnya, mau rewardnya apa? Kadang anak itu simpel. Stiker, Masya Allah, mau beli stiker harus hafal Al-Quran dulu ayah bunda. Ya, seperti itu. Jadi kurang lebih kesan-kesannya seperti itu. Jadi anak dia berjuang, kami pun orang tua berjuang. Bahkan teman-teman juga cerita, mungkin kalau yang orang tuanya bisa, orang tuanya gantian, kadang saya, kadang ayahnya. Nah teman-teman juga cerita karena orang tuanya sibuk, mungkin bekerja, dileskan, anaknya dileskan. Nah itu beda lagi tuh perjuangannya mulai saking sampai nangis, orang tua tuh nyari les privat, jadi sampai pagi les di mana, sore les di mana, itu teman-teman sampai malam nemenin anak murojaah restoran privat. Jadi memang anak-anak ini kadang kitanya yang ragu ya, anak ini bisa nggak ya, tapi ternyata katanya keyakinan anak itu dari orang tua. Jadi kita pun harus menguatkan hati, bismillah
antum bisa gitu. Jadi kita kuatkan anak, kita kuatkan kita juga gitu. Alhamdulillah sampai di hari ini. Masya Allah, Bunda Syifa berarti harus bertega-tega ya Bunda ya. Walaupun harus nangis-nangis di belakang nggak apa-apa dulu deh. Yang penting, wah sampai demam ayahnya. Ada ayahnya Syifa di sini. Masya Allah. Ya ayah sampai demam ayah. Masya Allah, oh masih demam. Masya Allah, semoga Allah sembuhkan ayah. Semoga dengan hafalan Syifa tadi menjadi obat untuk ayah nantinya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita dengarkan dulu dari Bunda Naya. Bagaimana Bunda? Tentunya pasti ada keluh dan kesahnya ya Bunda selama mendampingi ananda kita Naya, terutama ya dengan Naya ini kan tipe anaknya yang sangat apa namanya? Dibilang pendiam tidak pendiam, tetapi ini anak yang termasuk mandiri ya. Bagaimana Bunda? Boleh dijelaskan, bercerita sedikit kepada kita di sini hadirin yang hadir? Ya Mualimah, perjuangan anak-anak ini tidaklah mudah Mualimah. Iya benar. Penuh air mata, penuh kelelahan, ya kan? Pulang sekolah, Umi udah lelah Umi, katanya kan. Nanti aja lah murajaah, ya kan? Kalau kita ikutin dia nanti murajaah, kan? Waktunya sangat sempit sekali. Masya Allah. Ya, kita terus mepet dengan waktu. Iya. Dia kelelahan. Tapi karena kita masukkan rasa, istirahat sebentar ya nak, nanti kita ulang lagi. Ya Umi. Jadi kita harus menguatkan diri dia. Iya. Supaya dia itu tenang dan mau lagi untuk murajaah. Kadang Umi sering, kalau trik Umi sendiri itu memberikan dia motivasi, memberikan reward atau voucher kepada Naya, seperti pelukan, kasih sayang, menyayanginya, dan kadang memberikan hadiah kecil walaupun dia untuk mau saja murajaah. Nanti dia tenang lagi, dia mau murajaah. Dan Umi tekankan lagi kepada Naya, sebelum murajaah berdoa dulu ya nak. Niat ikhlas, tulus, sungguh-sungguh. Kalau Naya sungguh-sungguh, pasti Allah mengasih yang terbaik. Tapi kalau Naya lagi capek, istirahat dulu. Tapi kalau udah moodnya kembali, Naya sungguh-sungguh ya Umi. Gitu dia bilang sama Dorongan motivasi berarti ya Umi ya. Luar dalam ini Umi mengusahakan, bukan hanya mendengarkan murojaah saja, tetapi tabung cintanya diisi juga ya. Tabung cintanya harus diisi. Kadang pulang sekolah itu gimana sekolah tadi nak, senang dak? Nanti Umi peluk, lihat pintu tuh udah Umi peluk dia tuh. Masya Allah Umi. Jadi Umi membangkitkan dia tuh kan lelah di sekolah. Kadang mungkin ada berkelahi dengan teman atau kena marah di sekolah kan. Dia sampai rumah tuh dia merasa nyaman lagi. Jadi yang satu lagi, kalau untuk Umi sendiri, Umi kebetulan tidak bekerja dan di rumah saja. Jadi kalau Naya pergi sekolah, Umi mempersiapkan semua pekerjaan Umi. Dan pas Naya pulang sekolah, Umi hadir untuk dia mempersamai anak Umi, membimbing dia, memotivasi dan mengontrol, Naya untuk belajar dan menjauhkan dari hal-hal yang membuat dia lengah seperti menonton, main HP dan banyak teman gitu Mualimah. Kalau dia banyak teman, pikirannya kemana-mana, tidak mau untuk murajaah lagi. Tetapi jadi menonton masih boleh ya Umi ya. Menonton itu Umi gini kan, kalau selesai murajaah, menontonnya cuma ini Nusarara. Nusarara itu yang ya boleh dicoba ya Bunda, menontonnya hanya Nusarara saja. Kisah Nabi Mualimah, kisah Nabi. Kisah Nabi boleh. Ya baik. Ya itu saja dari Umi Mualimah. Ya Bunda. Baik, kita dengarkan juga bagaimana ini perjuangan dari Bunda Zio. Kalau tadi kita dengar anak-anak Anissa kita ya Umi, Ayah, Bunda. Nah sekarang berbeda lagi nih cara biasanya kalau yang kita hadapi adalah anak laki-laki. Nah bagaimana ini Bunda Zio? Bagaimana kesannya selama mendampingi Zio selama di rumah ya? Baik Mualimah Sari, kalau dengar dari cerita Umi Syifa dan Mama Naya itu
gimana ya, rasanya insecure deh rasanya gitu ya, karena itu adalah kondisi yang memang diharapkan dan ingin dibentuk oleh Kutab Al-Hufaz sebenarnya. Tapi di sini kondisi Mama, ini mungkin Umi Syifa dan Mama Naya adalah ibu-ibu yang penuh mindful gitu ya, sementara Mama adalah ibu yang banyak distraksi di rumah seperti itu. Ada usaha juga, kemudian kondisinya juga LDR. Ya, Papa Zio ini kerja di luar kota gitu ya. Nah, jadi semuanya dihandle sendiri gitu karena memang terbatas, gak bisa menghandle di rumah gitu. Daripada kita tunggu kapan ini anak akan tercapai gitu, untuk menunggu waktu kita dan kita bisa konsentrasi ke anak gitu. Sementara dengan waktu yang terbatas juga kita tentu emosi gitu ya, nanti anak nggak bisa, kita emosi gitu ya. Nah, daripada rusak nih hubungan ibu dan anak gitu ya, nah kita pakai pihak ketiga. Siapa ini pihak ketiganya Umi? Ya, kita minta bala bantuan lah. Untungnya Masya Allah, Alhamdulillah ada mualimah-mualimah yang bisa membantu juga untuk les tambahan murojaahnya gitu. Sampai memang perjuangannya di bulan-bulan terakhir itu Mama antar bisa sampai 2 kali sehari. Di hari-hari libur itu dari pagi murojaah dulu ke mualimah Ifa. Syukur mualimah. Syukur mualimah Ifa. Ada mualimah Ifa di sini. Masya Allah. Jadi mualimah juga baik mualimah Liko maupun mualimah Ifa juga membantu memotivasi Zio bagaimana dia agar tetap bersemangat dan mau untuk datang gitu. Masya Allah. Berarti mualimah, terima kasih banyak mualimah yang sudah membersamai Zio selama ini, baik di Liko maupun di luar Liko, dan juga mualimah yang lain tentunya memiliki support yang luar biasa untuk Ananda kita seluruhnya di sini ya. Kemudian satu lagi mualimah, kemudian tantangan untuk anak laki-laki ini juga ada, walaupun udah dileskan gitu ya, kita nggak bisa lepas tangan karena kalau tidak diingatkan di tempat les itu dia bisa lebih banyak main bolanya daripada murojaahnya gitu. Jadi memang itu yang harus setiap mungkin dalam perjalanan pulang itu atau perjalanan datang ke sekolah atau memang ada waktu khusus di rumah gitu, diingatkan terus, dimotivasi lagi. Kemudian Mama kan ada 2 anak nih di Kutab ya, Arka ada di Konun 3, kemudian Zio di Konun 1 sekarang. Dan si abang karena mungkin udah besar, jadi udah bisa murojaah sendiri, jadi dia lulus haflah itu lebih cepat. Masya Allah. Ya maklum ya, ada persaingan antara abang adik gitu ya. Kalau haflah tuh mumtaz lah gitu kan, diecekin adeknya. Kalau haflah itu mumtaz lah, masa sekarang aja belum lulus gitu. Sampai Zio itu ada fase di mana Mama, Zio bisa juga kan, Ma? Kayak gitu. Iya, nah insya Allah minta keyakinan dari mamanya ya. Insya Allah ternyata Malim. Ya, insya Allah bisa juga kan, Ma? Iya, insya Allah Zio pasti bisa gitu. Jadi dari hari ke hari itu meyakinkan agar dia mau berangkat pergi murojaah, kemudian ya menjaga semangatnya itu sampai terakhir. Saking getolnya mamanya mungkin memotivasi sampai dia jadi blunder gitu. Tujuan dia hafal dan menghafal Quran ini buat apa gitu. Jadi Mama tanya kemarin, Zio, tujuan Zio untuk hafal itu apa? Zio kenapa mau hafal gitu? Agar Mama bahagia katanya. Agar Mama bahagia. Agar Mama bahagia. Satu lagi apa? Itu aja gitu. Mama menggali ya, apakah dia masih connect nggak dengan tujuan menjadi seorang hafiz gitu kan? Satu lagi apa? Untuk dapat hadiah katanya. berarti untuk mendapatkan sesuatu butuh perjuangan yang luar biasa ya. Jadi dia belajar juga untuk dapat sesuatu, bahwa memang di haflah ini memang nggak ada yang bisa bantu gitu ya. Kalau misalnya ada tugas bikin apa, kita bisa bantu bikinin gitu ya. Tapi kalau untuk haflah ini sendiri memang harus diri dia sendiri gitu ya, karena harus menginstal ayat demi ayat ke ingatannya gitu ya. Agar menjadi mantap itu memang harus usaha dari dia. Kita hanya bantu, mungkin mualimah bantu untuk menyimakkan, memotivasi. Mama di rumah juga memotivasi terus gitu, dan menjaga semangatnya.
Masya Allah, luar biasa ya perjuangan dari bunda-bunda kita ya, dari menjaga perasaan, kemudian mengisi tabung cintanya anak-anak kita di rumah, kemudian harus bertega-tega gitu ya Umi ya, Umi Syifa, Umi Naya, kemudian Umi Zio. Nah, sekarang Walimah mau tanya nih, Umi, pastinya Umi ini punya amalan-amalan yang luar biasa yang mungkin kita nggak tahu ya, mungkin bisa nanti kita praktekkan juga di rumah, atau mungkin Mualimah juga kurang ilmunya di sana. Mualimah mau tanya ini, kiat-kiat apa sih yang Umi miliki sehingga ananda kita ini bisa getol sampai hafal Al-Quran, kemudian sampai bisa mengikuti hafal pada tahun ini. Mungkin bisa dulu kepada Umi Naya, silakan. Yaitu kiat-kiatnya kalau bagi Umi, yaitu yang pertama sekali yaitu meluangkan waktu, untuk membimbing atau memurajaah anak. Ya. Yang kedua yaitu mengkondisikan supaya Naya itu harus murajaah setiap hari. Iya. Dan mengkondisikan keadaan dirinya sendiri, keadaan fisiknya, keadaan jiwanya gitu kan, supaya dia mau untuk memurajaah. Iya. Suatu walaupun dalam keadaan libur, kami usahakan untuk murajaah setiap hari. Nah, usahakan di pagi hari, nanti boleh main nak gitu. Dan selanjutnya yaitu itu memberikan reward atau hadiah-hadiah kecil supaya dia mau untuk murajaah. Iya, iya. Nah, ya hanya itu aja dari Umi. Ya mungkin bisa ditanggapi langsung Umi Zio. Ya, yang menghadirkan waktu tadi ya, Mama Naya. Itu juga satu hal yang mungkin sulit juga untuk Mama karena ada distraksi lain di rumah gitu ya. Jadi memang di kualitasnya lagi gitu ya. Tadinya Mama Naya bisa menghadirkan waktu gitu. Kalau Mama sendiri mungkin di saat dia bosan gitu, ayo kita kemana, dianya pengen makan apa gitu, pengen pesan apa gitu kan, untuk menjaga ini ya, karena anak yang satu ini dia tangki cintanya itu diisi dengan makanan, jadi dengan makanan kesukaan, jadi untuk menjaga kembali dia mau pengen apa kayak gitu. Iya, ya seperti itu. Malimah. Kemudian untuk amalan-amalannya gitu juga ya, mungkin kita juga masih berjuang agar bisa beribadah dengan baik sesuai dengan tuntunan gitu ya Malimah ya. Jadi ya doa nggak putus, meminta pertolongan Allah gitu ya. Kemudian juga di waktu-waktu ya kita juga nggak selalu istiqomah bisa tahajud gitu, cuman di waktu-waktu sholat itu memang harus dikhususkan doa untuk apa yang sedang dilalui oleh anak-anak gitu. Proses apa yang sedang dia lalui, baik ujian, baik mau sedang berjuang haflah gitu, tetap harus disebutkan, tetap harus dibahasakan itu kepada Allah gitu, meminta pertolongan Allah. Berarti harus tetap curhat kepada Allah ya Bunda. Ini anaknya mau ujian, anaknya mau murojaah, ya Allah mudahkan ya Allah, lancarkan ya Allah. Berarti apa-apa harus diadukan dulu sama Allah ya Umi ya. Baik, kita lanjutkan ke Umi Syifa. Bagaimana Umi? Mungkin ada kiat-kiat Umi yang kita belum tahu nih, yang mungkin bisa kita sama-sama kita praktekkan di rumah ayah dan bunda sekalian. Tadi udah dibahas sama Umi Naya untuk ikhtiar dunianya, dibahas sama Bunda Zio untuk ikhtiar langit. Itu benar banget sama juga. Jadi udah pasti doa. Doa itu ternyata nggak cuma doa ibu aja. Kita minta doa juga ke gurunya, ke kakek neneknya, seperti itu. Bahkan teman-teman akrabnya dan orang tuanya. Jadi biasanya kami kalau teman-teman tuh siapa lagi ujian hari ini, kita doa sama-sama. Itu udah pasti. Kayak tadi Bunda Zio bilang, mungkin belum bisa istiqomah, tapi sempatkanlah tahajudnya. Karena itu benar-benar ketika sujud itu Malimah kadang nggak sampai keucap doa, udah nangis aja gitu, karena semuanya tuh udah ada di pikiran apa yang mau diminta sama Allah. Paling tambahannya kalau kami biasanya sama teman-teman kita tambahin sholawatnya sama ayah sumpah. Jadi apapun sholawat dulu. Kalau ayah bilangnya 1000 per hari kalau lagi punya hajat besar. Ini tergantung masing-masing ya. Kadang-kadang kan masalah jumlah itu kan tergantung
pemahaman masing-masing. Tapi kalau mau banyak seberapa ya, sebanyaknya aja. Cuman kalau kami kalau lagi punya hajat besar 1000 per hari itu nggak bisa ditawar. Termasuk anaknya juga. Nah, nanti ketika ujian kalau lupa baca salawat, mudah-mudahan Allah bantu untuk ingatkan. Jadi anaknya pun mau murojaah, mau ujian, baca Rabbi Shrahli dulu, salawat dulu. Bismillah, insya Allah mudah-mudahan. Paling gitu aja. Masya Allah, salawat 1000 sehari untuk Umi Syifa ya Umi ya. Itu adalah kiat-kiat dari Umi Syifa agar Allah mudahkan dalam setiap perjalanan dalam menghafal Al-Quran dan juga membimbing ananda kita di rumah. Mungkin bisa sama-sama kita amalkan ini Ayah Bunda. Semoga ini nanti menjadi amal jariah untuk kita semua ya Bunda, Umi. Kemudian pertanyaan terakhir Mualimah ini. Pertanyaan Mualimah yang terakhir, Mualimah penasaran banget ini Umi. Apa sih sebenarnya makna haflah yang mendalam pada tahun ini bagi Umi dan juga bagi Abi yang sedang duduk di aula kita? Sebenarnya apa makna dari haflah itu? Apakah hanya sekedar perayaan untuk merayakan bahwa kita sudah selesai menghafal atau bagaimana? Mungkin bisa ditanggapi dulu Umi Zio. Ya. Kalau untuk Mama sendiri dari sisi kitanya dulu ya, ini adalah perjuangan. Ya kita lihat hari ini perayaannya, tapi perayaan hari ini adalah dituju dengan perjuangan-perjuangan yang hari-hari sudah anak-anak kita lakukan gitu ya di jam likonya dan hari-hari murojaah. Kemudian juga intensnya itu karena kita udah diingatkan oleh Mualimah, Mama Zio masih ada nih, masih banyak PR-nya gitu ya. Nah di sana kita harus intens. Nah di dalam perjuangan yang intens itu kadang kita siang malam mengantar, kalau Mama ya mengantar menuju ke tempat murojaahnya gitu. Jadi sungguh perjuangan yang sangat besar rasanya gitu untuk anak sekecil itu gitu ya, untuk anak 10 tahun ya kalau Zio, dan dia juga sudah punya kesadaran sendiri bahwa ini harus saya perjuangkan gitu. Jadi perjuangan sekali untuk haflah. Jadi pada hari ini sepertinya ini adalah apa ya, miniatur dari kondisi kita nanti gitu ya. Bagaimana kita dimuliakan dengan anak-anak penghafal Al-Quran seperti itu. Dan ini juga dia mau berlelah-lelah. Padahal ini pahalanya untuk kita sebenarnya gitu. Jadi haru juga gitu, anak mau memperjuangkan ini sampai di hari ini bisa haflah seperti itu. Masya Allah, terharu sekali ya Bunda ya. Sangat terharu sekali. Masya Allah. Baik, mungkin bisa ditanggapi lagi kepada Umi Naya. Kalau bagi Umi makna haflah hari ini adalah yang pertama yaitu rasa syukur kepada Allah yang sangat mendalam. Dengan izinnya ananda kita bisa menyelesaikan hafalannya. Masya Allah. Ya, yang kedua yaitu Umi bersyukur sekali ananda kita bisa tumbuh bersama Al-Quran dan berdoa agar Al-Quran bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, Allahumma. Yang selanjutnya Umi merasa bangga dan bahagia pada hari ini adalah hari yang sangat yang paling luar biasa, yang paling terindah atau yang paling nikmat mendengar anak-anak kita melantunkan ayat Al-Quran. Dan Umi juga ingin mendapatkan, dan orang tua semua mungkin ingin mendapatkan bahagian dari doa Rasulullah, yaitu mendapatkan mahkota dan cahaya di surganya nanti. Amin. Hanya itu dari Umi. Ya mungkin bisa dilanjutkan kepada Umi Syifa. Kalau untuk kami kurang lebih Mualimah belajar tawakal, karena kita tahu ya anak itu kami pun pasang surut gitu semangatnya, anak juga kayak udah mau menyerah gitu, bahkan mungkin udah menyerah, kami pun menyerah, udahlah nggak apa-apa deh nggak haflah gitu kan. Cuman ya udah ketika udah pokoknya kita ikhtiar dunianya maksimal, ikhtiar langitnya maksimal, bismillah, kalau Allah ridho insya Allah lulus sampai pada titik itu gitu. Dan alhamdulillah ketika kita ikhlas, kita udah tawakal, Allah luluskan dengan predikat, dengan hasil terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dan anak belajar disiplin ya, seperti yang tadi juga gitu kan. Pagi pokoknya murojaah dulu, masalah main nanti itu bisa reward. Kemudian yang terakhir adalah
mungkin pembuktian diri ya, pembuktian diri terutama buat anak gitu. Kadang kita aja nggak yakin, anak saya bisa nggak ya? Ini kok kayaknya susah banget gitu. Kita aja, ya Allah nah ini gimana ngafalinnya gitu. Diulang jus 28, 27 itu masya Allah malimah luar biasa gitu kan. Kita aja kayak hopeless gitu, tapi anak bisa nggak ya gitu. Tapi ketika kita yakin, anak insya Allah ikut yakin. Jadi pembuktian diri bahwa tidak mudah, memang tidak mudah, tapi insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya Umi ya. Dengan percaya, keyakinan dari ayah dan Umi, kemudian Abi ya, dan para orang tua di sini tentunya memiliki kesan dan pesan, juga memiliki kiat-kiat, juga memiliki makna hafaz sendiri masing-masing ya. Baik Umi, terima kasih sudah hadir di sini membersamai Mu'alimah. Kepada ayah bunda, terima kasih seluruhnya sudah membersamai Mu'alimah di sini. Ayah, bunda, dan juga peserta haflah pada tahun 2025 ini. Semoga haflah tahun ini membawa kita kepada rasa syukur yang lebih mendalam. Kemudian semoga kita juga dapat mendalami, memaknai Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, sehingga kita juga mendapatkan syafaat pada yaumil akhir nanti, insya Allah. Baiklah, di sini Mu'alimah Saryani Putri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi, terima kasih Bunda Naya, Bunda Syifa. Ya.